Yang dimaksud dengan tobat nasuha itu adalah tobat yang sempurna rukunnya, syaratnya, dan segala sesuatu kesempurnaannya. Jadi tobat itu ada rukun, ada syarat, ada kesempurnaannya. Bila sudah 3 hal itu kita lakukan, nah itu ngarannya disebut tobat nasuha. Taubat adalah langkah awal para salik. Jalan untuk bermakrifah mengenai zatnya, sifat-sifatnya yang mulia dan agung, serta nama-namanya yang indah. Biasa juga disebut taubat itu adalah awwalu maqamin, awal maqam. Artinya tempat yang pertama yang mesti dilalui oleh orang-orang yang menjalani satu jalan untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud ma'rifat yang di sini adalah ma'rifat yang sifatnya itu zauqi, ma'rifat rasa. Karena ada beberapa macam ma'rifat, ada ma'rifat lisani, ma'rifat yang dinisbahkan kepada lisan, artinya dia pandai, dia mahir dalam hal menerangkan mengenai ma'rifatullah. Kalau bicara atau bepandir menerangkan urusan ma'rifat kepada Allah, dia ahlinya. Nah ini ngarannya ma'rifat lisani. Yang kedua lagi ma'rifat fikri, ma'rifat fikir. Dia sudah mampu menggunakan fikirnya sehingga akhirnya dia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih tinggi daripada ma'rifat lisani tadi. Nah yang ketiga, inilah yang dimaksud biasanya dengan ma'rifat adalah ma'rifat zauqi, ma'rifat rasa. Orang yang sudah merasakan bagaimana ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik asma'nya, sifatnya, ataupun zatnya. Nah, kalau bisa kita mendapatkan ma'rifat zauqi ini, ma'rifat rasa, ma'rifat itu kada bisa kita dapat sebelum kita melangkah. Langkah yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita mempelajari Asmaul Husna. Nah, kita mempelajari Asmaul Husna satu nama demi satu nama Al-Husna. Di situ kita mengetahui umpamanya al-awwal artinya ini, al-akhir artinya ini, pengertiannya awal maksudnya kayak ini, pengertiannya al-akhir. Nah dari ma'rifat kita kepada awal dan akhir itu timbullah satu akhlak kita yang sesuai dengan nama Allah awal dan akhir. Nah itu ngarannya ma'rifat zauqi. Itu bujur-bujur orang nang ma'rifat, orang nang berakhlak bagaimana akhlaknya awal dan akhir. Tobat adalah penyebab untuk memperoleh cinta Allah. Ujar Nabi kita, At-Taib Habibullah. Orang yang tobat itu kekasih Allah. Dan untuk mengenal keindahan dan keadaan Allah
sesuai dengan tingkat kemampuan ma'rifah seseorang. Sebab tidak ada yang dapat mengetahui hakikat Allah kecuali Allah. Hanya orang-orang yang dicintai Allah lah yang akan menempuh jalan yang diridainya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Oleh karena itu beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu mengibaratkan taubat sebagai binting yang kukuh. Yang dimaksud dengan tobat yang tulus adalah tobat nasuha, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam wahyunya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan menghapuskan berbagai kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi tobat nasuha ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah. Tobat macam apa? Nah, di ayat berikutnya Allah mengatakan tubu ilallah taubatan nasuha. Tobat itu adalah tobat yang nasuh. Para ulama menerangkan, mensyarahkan yang dimaksud dengan tobat nasuha itu adalah tobat yang sempurna rukunnya, syaratnya, dan segala sesuatu kesempurnaannya. Jadi tobat itu ada rukun, ada syarat, ada kesempurnaannya. Bila sudah 3 hal itu kita lakukan, nah itu ngarannya disebut tobat nasuha. Di dalam satu kitab Is'adur Rafiq ngarannya, di situ disebutkan syarat, rukun, dan kesempurnaan tobat ini ada 11 hal. Ini ngarannya tobat nasuha. Apabila dosa yang bersangkut dengan makhluk ditambah lagi sebuting jadi 12. Yang pertama, an-nadamu, menyesal. Mengapa arti menyesal? Arti menyesal diterangkan oleh Imam Ghazali, tawajjuhul qalbi inda syu'urihi bifawatil mahbub. Itu artinya menyesal, sakit hati ketika mengetahui dengan hilangnya sesuatu yang dicintai. Nah ini artinya menyesal. Lain kasal. Pengertian menyesal dalam bab tobat ini adalah sakit hati ketika mengetahui bahwa hilang yang dicintai. Nah, kita dulu pernah melakukan suatu dosa. Akibat dosa yang kita lakukan itu, kita kehilangan rahmat Allah. Kita bisa kehilangan surganya Allah. Nah, surga dan rahmat itu adalah hal yang dicintai. Nah, pengertiannya kayak apa? Artinya kita menyesal karena kita sudah kehilangan surga. Kita kehilangan rahmat Allah. Sakit hati kita. Nah, itu ngarannya menyesal.
Dan ini sulit artinya menyesal ini. Awalnya kita menyesali dahulu pernah minum arak, minum bir. Awalnya menyesali dulu pernah melakukan zina. Awalnya pernah menyesali dahulu melakukan riba. Sakit hatilah kita. Sakit hatilah kita dahulu pernah melakukan riba. Sakit hatilah kita dulu pernah ghibah. Sakit hatilah dulu kita pernah zina. Sakit hatilah dulu kita pernah mencuri. Sakit hatilah dulu bahwa kita pernah menganiaya makhluk Allah. Bila kada kawa sakit hati, kada kawa tobat. Karena syarat pertama untuk tobat itu adalah sakit hati. An-nadam. Sakit hati ketika tahu hilangnya yang dicinta. Itu artinya penyesalan. Kita mendengar pengajian-pengajian, ujar hadis mengatakan orang yang riba akan masuk neraka, orang yang zina dilaknat Allah, orang yang ghibah lebih berat daripada zina. Kita mendengar itu, mendengar. Maka dahulu kita pernah melakukan zina, pernah melakukan ghibah, pernah melakukan apa-apa dosa-dosa. Nah sakit hati kadang kita mendengar keterangan hadis itu. Bila sakit hati, nah berarti kita sesal ngarannya. Di situ ukurannya. An-nadamu, menyesal. Yang kedua, al-iqla', artinya berhenti, beampih. Orang yang melakukan satu dosa, umpamanya riba. Nah, riba. Lalu riba ini dia masih ada waktu belum lunas. Nah di pertengahan jalan dia tobat, dia menyesal, otomatis dia mulai saat itu menyelesaikan urusan ribanya ini, menyelesaikan urusan ribanya. Kalau kadakawa saat itu berhenti, berarti belum sepenuhnya menyesal, belum sepenuhnya menyesal. Karena kalau bujur-bujur menyesal pasti berhenti. Karena berhenti itu samaratun nadam, buah daripada penyesalan. Buah daripada penyesalan. Kita ada minjam duit nang bebunga setahun, hanya sebulan masa berlakunya lagi 11 bulan. 11 bulan lagi, dalam sebulan ini kita dapat petunjuk ini riba hukumannya berat di sisi Allah. Maka hanyar menggawi riba ini hanya sebulan, menyesal kita, otomatis mulai saat itu kita hentikan. Nah kita batalkan semua perjanjian-perjanjian yang ada dalam riba itu. Nah itu artinya iqla', berhenti. Yang ketiga, al-azmu alla ya'ud, bercita-cita kada mau ulangi, bercita-cita kada mau ulangi. Nah di sini biasanya tempat syaitan masuk kepada manusia untuk menipunya. Jadi syaitan ini kain agen dahulu tubat, kalau kukina tak ulang, kalau kukina tak ulang, sia-sia ikam tubat. Jadi baik kainah aja sekaligus. Nah syaitan lewat sini biasanya masuk kepada manusia. Ikam hari ini tubat daripada satu dosa, kayaknya isu-isuk yang berusia gina menggawi. Nah apabila ada godaan syaitan seperti itu, kita menjawab di dalam hati bahwa untuk isuk itu aku belum tahu, itu urusan Allah.
Yang penting ku saat ini dulu tobat, saat ini aku berhenti, saat ini menyesal, dan saat ini aku mencita-cita kada mau ulang lagi. Perkara isuk, bulan dudi, minggu dudi itu urusan Allah Ta'ala, aku belum tahu. Barangkali aku mati belum sempat isuk. Nah, itu menghadapi tipuan syaitan. Al-azmu alla ya'ud. Nah, yang 3 perkara ini sepakat ulama itu adalah syarat mutlak untuk tobat.